Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah PSTI yaitu Perencanaan Strategis TI akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul analisis dan perencanaan, mohon maaf saya ulangi, analisis dan perancangan strategi sistem informasi dan teknologi informasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Jadi di sini objek yang kita ambil adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kelompok 11 terdiri dari pertama saya sendiri yaitu Muhammad Daniel dan teman-teman saya ada saudara Satria Gemilang Lubis, ada saudara Rashid Nugrahesa, ada saudari Miftahul Jana, dan ada saudara Tegar Ananda. Tanpa basa-basi kita masuk ke pembahasan pertama yaitu ringkasan organisasi dan tantangan TI yang dihadapi yang akan dijelaskan oleh Tegar. Kepada Tegar dipersilakan. Baik, terima kasih lagi. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Jelas. Oke, terima kasih dan baik, saya akan membacakan tentang profil dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh Disub Sumber. Pertama itu ada profil. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengelola lebih dari 42.000 km wilayah dengan lebih dari 54% kawasan hutan negara. Hal ini didukung oleh 368 pegawai dan 11 UPTD di Sud telah mengembangkan beberapa sistem informasi seperti Siletat 2, Sikawan, Simacan Hutan, dan sebagainya. Serta juga menggunakan ArcGIS untuk pengelolaan data spasial. Namun, Disut menghadapi tantangan besar di bidang BI seperti keterbatasan integrasi sistem, akses data yang belum real time, minimnya SDM TI yang terlatih, terus ada keterbatasan akses modal, ada proses perizinan yang masih manual, serta infrastruktur bermata, serta accessibility terhadap digitalisasi. Next. Nah, selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh ISU. Yang pertama itu ada pengenalan organisasi dan masalah. Nah, meskipun Disut ini sudah memakai beberapa sistem informasi, dinas ini masih menghadapi masalah seperti yang proses sebelumnya itu seperti terintegrasi yang belum terintegrasi, terus ada proses perizinan yang masih manual, serta mereka itu masih keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi secara menyeluruh. Nah, tantangan kedua yaitu ada pengumpulan data dan informasi. Nah, dalam hal ini, Disut itu pada kaitan ini masih pemandu menyeluruh terhadap kondisi internal itu masih susah. Jadi dalam mengumpulkan data itu masih ada beberapa kendala. Terus yang ketiga ada pemahaman kondisi organisasi. Uh, jadi di beberapa sistem informasi yang ada di Zison ini itu masih belum digital, terus belum terintegrasi atau masih belum mobile friendly. Nah, itu pun dalam koordinasinya itu masih berjalan masih manual, belum yang maju-maju lagi gitu. Terus yang keempat ada verifikasi manual dan proses perizinan yang lambat. Nah, dalam dalam program perhutanan sosial masih dilakukan melalui dokumen fisik, bukan by data yang sudah online. Hal ini membuat alur prosedur itu menjadi lebih lambat. Terus kalau hal ini juga membuat itu menjadi tidak transparan dan menurunkan juga dan itu dapat menurunkan kepuasan masyarakat. Terus yang kelima itu ada minimnya mobile access yang dimana membuat proses pelaporan lapangan lambat dan tidak akurat. Nah, seperti aplikasi utama yang kayak Simacan Hutan dan jadi hanya dapat diakses melalui website atau desktop. Ini menyebabkan petugas lapangan kesulitan melaporkan data itu secara real time sehingga pengambilan keputusannya itu masih lambat dan tidak akurat. Terus yang keenam ada kesenjangan informasi layanan publik. Nah, ini contoh itu ada di sistem informasi yang sipasan, yang mana ini belum terhubung ke sistem pelaporan internal atau CRM. Yang mana ini dapat mengakibatkan keluhan dan umpan balik masyarakat itu tidak dapat dianalisis secara cepat. Nah, ini juga dapat menghambat peningkatan dari kualitas layanan yang ada di Discord. Terus yang terakhir itu ada beberapa staf ASN masih belum terbiasa atau belum siap menghadapi transformasi digital dan penggunaan teknologi baru. Nah, jadi di tantangan dalam Disut itu orang-orang ini masih gaptek terhadap teknologi yang ada di Disut ini. Jadi kayak aplikasinya itu kadang bisa jadi terpakai atau bisa jadi juga enggak karena masih pelatihannya itu masih kurang dan orang-orang IT-nya itu masih kurang juga yang dapat mengajarkan untuk contohnya ke orang-orang staff ASN ini.
Mungkin sekian dari saya tentang profil dan tantangan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Tegar atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis yang akan dijelaskan oleh Saudara Gilang kepada Saudara Gilang, dipersilakan. Baik, terima kasih Dani. Berikutnya adalah langkah-langkah analisis yang kami lakukan dalam tugas kali ini. Next. Nah, langkah-langkahnya secara garis besar ada 4, yaitu yang pertama adalah pengenalan organisasi dan masalah, lalu setelah itu ada pengumpulan data dan informasi, pemahaman kondisi organisasi saat ini, dan terakhir adalah interpretasi kebutuhan mendatang organisasi. Next. Nah, yang pertama adalah pengenalan organisasi dan masalah yang dihadapi. Nah, hal ini merupakan langkah utama dalam melakukan analisis. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan analisa terhadap sesuatu, kita harus mengetahui apa yang menjadi bahan untuk kita kerjakan dan juga apa masalah yang nantinya akan dihadapi dan kita mencari titik ketemunya. Next. Nah, yang kedua adalah pengumpulan data dan informasi terkait. Nah, pada analisis ini kami melakukan pengumpulan data dan informasi itu menggunakan 2 jenis metode, yaitu metode pembacaan analisis dokumen dan juga wawancara. Di mana nanti pada data tersebut kami akan menentukan apa saja jenis datanya, sumber datanya, dan temuan yang didapat dari data tersebut. Untuk kemudian nanti akan diolah. Next. Nah, yang ketiga adalah pemahaman kondisi organisasi. Nah, langkah ini penting untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan terhadap organisasi yang telah ada saat ini. Nah, untuk yang pertama itu mengetahui sumber daya SI dan TI yang sedang digunakan oleh organisasi saat ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang cocok. Lalu yang kedua adalah analisa proses bisnis organisasi. Nah, analisa proses bisnis ini berguna untuk mengetahui alur-alur bisnis utama yang ada pada organisasi tersebut. Lalu yang ketiga, analisis kondisi internal dan eksternal bisnis serta SI dan TI. Lalu yang keempat, menganalisa sistem dan permasalahannya untuk menentukan apa yang harus dikerjakan. Dan terakhir adalah analisa SWOT dari sistem informasi organisasi tersebut untuk melihat posisi dari organisasi tersebut. Next. Lalu yang terakhir ada interpretasi kebutuhan mendatang, di mana pada interpretasi ini kita harus melakukan analisis terhadap kebutuhan bisnis organisasi, dan setelah menentukan apa saja kebutuhannya, maka kita akan melakukan pemetaannya, baik itu pemetaan dari bisnis dan juga kebutuhan informasi. Nah, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya dari Saudara Gilang. Selanjutnya yaitu hasil formulasi strategi TI dan SI yang akan dijelaskan oleh Saudara Rashid. Pada Saudara Rashid, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan hasil formulasi strategi yang kami lakukan. Nah, setelah melakukan analisis terhadap sumber, kami melakukan formulasi strategi sistem informasi bisnis dan kebutuhan sistem informasi ada di sumber. Yang pertama, ada 4 proses bisnis utama yang terdapat ada di sumber, yaitu pengawasan dan perlindungan hutan, pengelolaan perhutanan sosial, pelayanan informasi dan pemberdayaan, serta perencanaan dan kolaborasi lintas sektor. Nah, untuk permasalahan di pengawasan dan perlindungan ini, data patroli itu tidak real time serta aplikasinya tidak mobile friendly. Nah, sehingga dibutuhkan sistem informasi yang mobile friendly dan web dashboard untuk laporan, pemantauan, dan analisis data. Tujuannya itu agar mempercepat respon, menyediakan data lapangan yang akurat, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas patroli petugas. Nah, untuk pengelolaan perhutanan sosial, ini permasalahan saat ini yaitu proses perizinannya yang lambat karena verifikasinya masih manual. Sehingga sistem informasi yang diperlukan yaitu platform terpusat untuk manajemen sehingga perizinannya itu mudah. Tujuan strategisnya yaitu mempercepat layanan perizinan, mengintegrasikan seluruh data, serta mendukung pencapaian target renstra. Nah, untuk pelayanan informasi dan pemberdayaan, permasalahan saat ini yaitu UI dari sistem yang ada itu tidak masih usang dan tidak mobile friendly. Nah, sehingga diperlukan sistem informasi satu
portal yang terintegrasi dan menggabungkan layanan informasi publik. Nah, tujuan dari strateginya yaitu meningkatkan transparansi serta menguatkan kapasitas SDM, lalu juga untuk menjadi gerbang tunggal untuk interaksi digital dengan masyarakat. Next. Nah, permasalahan selanjutnya itu di perencanaan dan kolaborasi lintas sektor, yaitu aplikasi yang ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga ada duplikasi data dan koordinasi yang tidak efisien. Diperlukan platform data warehouse dengan dashboard analitik yang terintegrasi. Tujuannya itu menghilangkan data sendiri-sendiri dan inkonsistensi serta menyediakan dashboard kepimpinan dan membangun fondasi kolaborasi. Next. Selanjutnya yaitu strategi untuk manajemen. Pertama ada di struktur organisasi dan SDM. Strategi yang kami rancang yaitu membentuk suatu unit yang bertanggung jawab atas arsitektur data, pengembangan dan pemeliharaan seluruh sistem. Nah, alasan pemilihan strategi ini yaitu untuk mengatasi masalah silo aplikasi yang terfragmentasi dan juga menjawab tantangan keterbatasan SDM serta menjamin adanya penanggung jawab tunggal untuk sistem. Lalu yang kedua yaitu dalam bidang dukungan dan pelatihan pengguna, mengimplementasikan portal Edisuite. Strateginya yaitu untuk menggunakan platform e-learning untuk pelatihan yang berkelanjutan, yang hemat biaya dan menjangkau seluruh PTD. Nah, alasan menggunakan strategi ini yaitu untuk mengintegrasikan, mengatasi kendala anggaran, juga meningkatkan kompetensi dan mempercepat adopsi teknologi baru. Lalu di aspek tata kelola dan standar, kami merancang strategi yaitu penyusunan arsitektur data tunggal dan SOP digital. Nah, di sini itu untuk menekankan standar tunggal untuk seluruh data pada bidang kehutanan, bidang spasial, penelitian, kinerja, dan lain sebagainya. Alasannya yaitu untuk memastikan data terintegrasi, lalu menjamin konsistensi proses bisnis, dan mendukung keberlanjutan sistem. Next. Nah, selanjutnya yaitu strategi di bidang teknologi. Kebutuhan yang pertama yaitu infrastruktur dan jaringan. Teknologi yang dibutuhkan itu arsitektur hybrid cloud dan optimalisasi jaringan. Nah, ini kita perlu memanfaatkan cloud untuk aplikasi supaya bisa diakses oleh publik dan petugas lapangan secara langsung. Nah, alasannya itu agar mendukung kebutuhan akses mobile dan LTM, lalu menjamin keamanan data sekaligus fleksibilitas, juga untuk mengatasi masalah performa lambat dan keterbatasan akses di PTD. Nah, kebutuhan selanjutnya yaitu arsitektur aplikasi. Teknologi yang diperlukan yaitu arsitektur modular berbasis API, yaitu untuk membangun aplikasi baru secara modular dan menyediakan API atau Application Programming Interface untuk menghubungkan sistem yang lama. Nah, alasannya yaitu cara paling efektif untuk mengintegrasikan aplikasi yang ada yang sedang berjalan, lalu memudahkan pertukaran data. Selanjutnya itu meningkatkan fleksibilitas untuk perkembangan itu di masa depan. Nah, kebutuhan selanjutnya itu untuk keamanan data. Teknologi yang diperlukan yaitu implementasi Zero Trust Security Model, yaitu untuk menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, autentikasi multifaktor untuk semua pengguna, enkripsi data baik saat transit maupun diam, serta audit dan pencatatan log aktivitas. Nah, alasannya itu untuk melindungi integritas data, membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem, dan juga mengurangi risiko kebocoran data dan akses yang tidak sah. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai strateginya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya yang sangat lengkap dari Saudara Rashid. Selanjutnya kita masuk ke rancangan portofolio aplikasi dan roadmap 5 tahun ke depan yang akan dijelaskan oleh Saudari Miftah. Kepada Miftah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rancangan portofolio aplikasi dan roadmap 5 tahun ke depan. Nah, untuk aplikasi yang akan direncanakan 5 tahun ke depan oleh Dinas Kehutanan, yaitu yang pertama ada SI Patroli Digital atau SIPADI, yang mana itu tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan hutan dan kecepatan respon. Nah, selanjutnya itu juga ada SI Kehutanan Sosial Terpadu, yang mana tujuannya untuk mengakselerasi dan mengintegrasikan pengelolaan program PS. Nah, yang ketiga itu ada portal layanan kehutanan dan e-learning, yang mana tujuannya itu untuk menjadi gerbang digital tunggal untuk layanan publik dan peningkatan kapasitas SDM. Dan
layanan keempat yaitu platform integrasi data kehutanan yang mana itu menyediakan satu sumber kebenaran yang untuk pengambilan keputusan nantinya. Nah, mungkin untuk matriks prioritasnya yang mana matriks ini itu untuk menentukan urutan pengembangan yang paling efektif untuk kita kembangkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu aplikasi SIPADI atau SI Patroli Digital yang mana dampaknya tinggi, kompleksitasnya sedang, dan untuk ini dia berada di prioritas utama yang mana akan dibangun pada tahun pertama. Selanjutnya itu ada SI Kehutanan Sosial Terpadu yang mana ini dampaknya tinggi dan kompleksitasnya sedang, dan juga termasuk prioritas utama yang akan dibangun pada tahun pertama. Selanjutnya itu ada portal Edisworld yang mana dampak sedang, kompleksitas rendah yang mana itu jangka menengah yang akan dibangun pada tahun kedua. Dan selanjutnya yaitu ada platform integrasi data, dampaknya tinggi dan kompleksitas tinggi yang mana prioritasnya itu jangka panjang yang akan dibangun pada tahun ketiga sampai tahun kelima. Next yaitu ada roadmap pengembangan aplikasi dan justifikasi prioritas yang mana SIPADI. Yang untuk tahun pertama yaitu ada aplikasi SIPADI dan aplikasi SIPST yang mana dia ini untuk urgensinya tinggi yang mana dia untuk mengatasi masalah operasional di lapangan dan mendukung program strategis utama dari Lenstra Disworld. Nah, yang kedua itu ada portal Edisworld yang mana itu dibangun pada tahun kedua yang mana dia nantinya akan setelah sistem inti berjalan lalu akan beralih ke pelayanan publik. Nah, yang ketiga yaitu untuk tahun ketiga akan dibangun platform integrasi data atau Fintech yang mana memulai proyek integrasi yang kompleks dengan membangun data warehouse dan dashboard pimpinan nantinya. Dan tahun keempat hingga tahun kelima yaitu akan membangun platform integrasi data yaitu Fintech yang mana itu fase keduanya yang mana itu setelah data internal terkonsolidasi, maka platform diperluas untuk berintegrasi dengan instansi eksternal. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Miftah. Selanjutnya yaitu refleksi dan penutup yang akan saya jelaskan sendiri. Boleh next dulu PPT-nya. Baik, refleksi. Di sini kami menemukan 3 poin utama atau 3 pembelajaran utama. Next. Yang pertama yaitu manfaat dari PSTI atau mata kuliah PSTI itu sendiri. Jadi mata kuliah PSTI itu memberikan pandangan baru kepada kita semua. Dari sini kita menyadari bahwa pentingnya mempersiapkan segala hal dalam melakukan perencanaan atau perancangan teknologi informasi, di mana kita harus mengetahui tidak hanya sekedar organisasi dan kebutuhannya saja, namun juga bagaimana kondisi terkini di organisasi tersebut. Hal ini berguna untuk mengetahui apa sih cara terbaik dalam mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapinya gitu. Kedua yaitu pentingnya keselarasan, kebutuhan dan kemampuan dari organisasi. Melalui penyusunan strategi sistem informasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini, kami mempelajari pentingnya keselarasan antara kebutuhan, teknologi, dan human resource. Proses ini mengajarkan kami bagaimana menganalisis kondisi nyata, mengidentifikasi tantangan dari teknologi informasinya, dan merancang solusi strategis berbasiskan data. Dan yang terakhir, yaitu efek transformasi digital. Kami juga menyadari bahwa transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan budaya kerja, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi lintas bidang. Pengalaman ini memperluas pemahaman kami dalam menerapkan konsep perencanaan strategis TI ke dalam dunia nyata. Selanjutnya, penutup dan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan Ibu dan semua penonton video ini nantinya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.